Halo, perkenalkan nama saya Tobik Heliota Nael dan hari ini saya akan membahas tentang level 1 yaitu membuat video tentang jurnal umum, buku besar, dan juga neraca saldo. Dan pertama-tama kita akan membahas tentang coa saya. Nah, di yang pertama ada coa kas, yaitu uang yang kita miliki. Itu kas, ada di coa 101. Dan yang kedua ada coa bank. Nah, bank ini itu mirip seperti cash, cumanya semuanya itu transaksi melalui bank. Jadi seperti transfer ataupun pembayaran melalui bank, itu kita bisa ngomong di keterangan. Jadi yang ketiga ada piutang. Nah, piutang ini adalah orang memiliki utang kepada perusahaan kami atau perusahaan kita. Yaitu jadi kebalikan seperti kita misalnya membeli barang dan kita mengutangnya. Nah, ini kebalikannya. Jadi orang lain itu berutang kepada kami. Gitu. Jadi yang keempat itu adalah kendaraan. Nah, ya kendaraan itu ya seperti motor ataupun mobil untuk perusahaan jasa kita atau perusahaan dagang kita. Jadi kita bisa lakukan hal-hal menggunakan mobil, menggunakan motor, itu kita bisa masukkan di kendaraan. Nah, selanjutnya ada peralatan. Nah, peralatan itu apa? Peralatan ini seperti hal-hal yang tidak bisa habis. Jadi, saya berikan contoh ya, seperti kayak misalnya perusahaan kita membeli HP ataupun membeli laptop yang sekarang saya pakai. Jadi, peralatan ini tidak bisa habis. Jadi, habisnya itu dalam jangkauan waktu yang sangat lama dan dipakai bolak-balik itu tidak mungkin bisa habis gitu karena satu peralatan ini itu bisa kita pakai untuk lamanya. Nah, selanjutnya ada asuransi dibayar di muka. Nah, apa itu asuransi dibayar di muka? Dan kenapa itu dibilang dibayar di muka? Nah, asuransi dibayar di muka itu jika kita membeli asuransi dan kita membayar asuransi selama 1 tahun. Nah, 1 tahun ini itu kan belum bisa kita ngomong sebagai pemakaian asuransi karena kita misalnya kita sekarang sudah bayar sekarang. Cuman asuransi itu kan untuk 1 tahun ke depan. Jadi kita membayarnya di muka, dibayar dulu untuk asuransi pemakaian periode selama 1 tahun. Jadi contohnya seperti itu. Nah, next kita ada perlengkapan. Nah, apa ini perlengkapan? Perlengkapan ini kurang lebih itu mirip sama peralatan, cuman jika peralatan itu tidak habis-habis, perlengkapan ini ya bisa habis. Jadi contohnya itu seperti misalnya kita beli bolpen ataupun kita beli kertas untuk perusahaan kami. Jadi jika pemakaian beberapa kali, kan pensil maupun bolpen maupun kertas yang kami beli itu bisa habis. Jadi contohnya seperti itu. Jika kita ngomong masuk di perlengkapan. Nah, selanjutnya adalah akumulasi penyusutan perlengkapan. Nah, apa itu akumulasi penyusutan perlengkapan? Itu jadi jika memiliki penyusutan, jadi misalnya selama 1 tahun, itu nanti kita pakai terus, itu akhirnya nanti ada penyusutan. Sorry, ini semestinya yang lebih benar itu ada di peralatan, akumulasi penyusutan peralatan. Jadi, misal nih, kita pakai HP, dan akhirnya kita hitung selama 1 sampai 5 tahun ke depan. Dan harganya itu tidak mungkin sama. Nah, itu kenapa kita bisa menggunakan akumulasi penyusutan per peralatan. Itu kita gunakan untuk jika kita menghitung future value-nya seperti HP yang kita pakai sekarang, misal kita beli HP sebelumnya, nah itu akumulasi penyusutannya itu nanti berapa lama, itu bisa masuk di sana. Nah, next ini ada gedung. Nah, gedung ini ya seperti dikatakan ya memang gedung yang kita beli untuk perusahaan kami. Next ada tanah. Nah, tanah ini ya tanah. Kita beli tanah untuk pemakaian perusahaan kami. Jadi next itu ada utang. Nah, utang ini seperti kita membayar, misalnya kita membeli sesuatu, misalnya kita membeli HP nih. Nah, kita membeli HP, itu kita tidak mungkin kan langsung membayar karena harganya kan misalnya mahal dan bisa menggunakan beberapa cara untuk pembayarannya, misalnya per periode, misalnya sebulan sekali kita membayarnya. Nah, itulah utang. Jadi kita tidak membayarnya di muka, kita tidak membayar sekarang untuk hal yang kita dapatkan untuk pembelian kita. Jadi kita membeli barang dan membayarnya itu sesuai dengan kemauan orang tersebut. Jadi misalnya bisa satu bulan, 2 bulan, 3 bulan, tapi kita tidak membayarnya sekarang. Nah, utang dividen adalah yaitu utang yang kita miliki di dividen. Dan next itu pendapatan jasa yang diterima di muka. Nah, apa itu pendapatan jasa diterima di muka? Itu kurang lebih itu ya mirip-mirip kayak asuransi dibayar di muka. Jika asuransi dibayar di muka itu kita membayarnya di depan. Nah, pendapatan jasa diterima di muka itu adalah jika kita mendapatkan misalnya orderan untuk jasa kami.
tapi pembayarannya itu sekarang dan orderan untuk jasanya itu bulan depan. Jadi pembayaran yang dilakukan itu sekarang, tapi servis yang akan kami lakukan itu bulan depan. Itu mengapa kami bisa ngomong sebagai masuk di pendapatan jasa diterima di muka. Jadi next ini ada utang gaji. Jadi jika kita memiliki pembayaran karyawan, misalnya untuk bulan ini kita memiliki utang ke karyawan kita itu sebesar 5 juta dan kita akan membayarnya di minggu depan. Nah, itu kita bisa masukkan di utang gaji karena kita tidak membayarnya kepada karyawan kami sekarang. Jadi next adalah utang bank. Jika kita habis menggunakan transaksi kita dan kita memiliki utang kepada bank, nah itu kita bisa masukkan di utang bank. Dan next itu utang bunga. Nah, utang bunga ini ya kurang lebih mirip, cumanya utangnya ini kita hitung menggunakan bunga. Jadi misalnya kita memiliki utang 1 juta dan misalnya persentase bunganya 1%, jadi utang bunganya kami itu memiliki 1 juta. Nah, next ini modal. Nah, modal itu apa? Modal ini hal yang kami lakukan bukan kami lakukan sih, lebih tepatnya itu hal yang kami miliki sebagai perusahaan untuk melakukan dan membeli hal-hal yang perlu kami lakukan dan kita beli untuk perusahaan kami. Jadi next ini ada Prive. Prive ini lebih tepatnya seperti saya yang memiliki usaha. Misal, itu saya kan juga memberi modal kepada usaha saya. Nah, itu untuk akhir-akhir bulan, saya juga bisa ngambil beberapa persen dari modal tersebut. Jadi bisa saya ambil untuk kemauan diri saya sendiri pribadi. Jadi itu misalnya dalam akhir bulan saya mengambil Prive sebesar 2 juta itu untuk keperluan pribadi saya. Nah, itu bisa diomong sebagai Prive. Sementara ini akan saya rubah sebentar agar bisa lebih cocok dan lebih paham para maaf ya untuk kesalahannya. Oke, jadi kita sampai di Prive. Nah, next ini ada laba ditahan. Laba ditahan itu pendapatan kami yang ditahan. Jadi misal ya kurang lebih itu mirip kayak pembayaran yang diterima di muka. Cuman kalau laba ditahan ini kita sudah melakukan pekerjaannya dan uangnya ini masih belum kita dapatkan. Nah, itu mengapa kita bisa masuk di laba ditahan. Jadi next ada dividen. Ya dividen ya dividen. Ya, next ada pendapatan jasa. Nah, pendapatan jasa ini pendapatan yang kami terima dari servis atau jasa yang kami provide kepada orang-orang lain. Jadi misalnya kita melakukan jasa audit. Nah, jasa audit ini bisa kita masukkan ke dalam pendapatan jasa kami atau kita karena kita sudah melakukan servis tersebut dan orangnya sudah membayar dan itu bisa kami masukkan ke dalam pendapatan jasa kita karena kita juga sudah kerja. Jadi next itu adalah pendapatan sewa. Nah, pendapatan sewa ini ya seperti yang dicontohkan itu pendapatan dari sewa yang kami provide. Jadi misalnya kami memiliki gedung dan akan kami sewa selama sebulan dan pendapatan sewanya itu ya bisa kami masukkan di pendapatan sewa. Nah, pendapatan bunga ini bisa dihitung seperti kita memiliki bank, kan itu misalnya bank itu juga nggak semua bank sih, cuman ya bisa kalau misalnya memiliki black card itu pendapatan bunga per bulannya itu berapa dari setoran kita yang ada di bank. Jadi misalnya kayak misalnya kita menyetorkan uang sebesar 100 juta di bank kita dan kita memiliki bunga sebesar misalnya 2%. Nah, itu nanti bisa kita jumlahkan 2%-nya dari 100 juta, itu kita masukkan dalam pendapatan bunga. Next itu ada diskon. Ya, diskon ini misal sih kita kayak membeli peralatan. Membeli perlengkapan. Misalnya kita membeli perlengkapan dan perlengkapan ini memiliki diskon jika kami membayarnya lebih cepat dari target tersebut. Misalnya kayak kita itu mendapatkan tulisannya contoh ya, itu pembayarannya misalnya untuk 30 hari ke depan. Tetapi kita dapat membayar jika kita dapat membayarnya di dalam 10 hari, misalnya kita mendapatkan diskon dari orang tersebut. Misal kalau misalnya kita membayar 10 hari, kita mendapatkan diskon 10%. Dan jika kita membayarnya 30 hari, kita tidak mendapatkan diskon karena kita ya itu syaratnya jika kita membayarnya lebih cepat kita memiliki diskon. Misalnya itu. Jadi kita bisa masukkan di diskon. Next itu ada beban perlengkapan. Nah, beban perlengkapan ini apa? Beban perlengkapan itu misalnya kita memiliki beban total itu dalam bulan Oktober nih. Misal itu ada sekitar 10 juta. Nah, misalnya 10 juta ini dari 10 juta perlengkapan yang kami gunakan itu cuma 2,5. Nah, itu bisa kami masukkan di dalam beban perlengkapan yang kami gunakan itu berapa. Jadi misalnya kami cuma menggunakan 2.500.000, nah beban perlengkapannya itu masuk nanti menjadi 2.500.000 karena itu beban yang diterima.
begitu. Nah, next itu ada beban depresiasi, itu kurang lebih mirip dengan akumulasi penyusutan peralatan, dan beban depresiasi ini depresiasi barang dalam jangkauan waktu yang lama. Next ada beban asuransi, yaitu ya beban yang kami miliki jika kita sudah membayar asuransi tersebut. Next ada beban gaji. Nah, beban gaji itu apa? Beban gaji ini jika kita memiliki karyawan dan akhirnya kita akan membayar karyawan kita. Seperti misalnya 1 juta memiliki 2 karyawan dan per karyawan kita memiliki harga sekitar 7.500.000 per bulan. Jadi beban gaji kita akhirnya total menjadi 5 juta per karyawan 2,5 dan akhirnya ditambah menjadi 5 juta. Next itu ada beban sewa. Nah, beban sewa ini itu jika kita menyewa, misalnya kita menyewa suatu stand nih di Pasar Atom misal. Nah, per bulannya di Pasar Atom itu 15 juta. Nah, jika kita membayar, ya kita perlu membayar sih. Jadi maksudnya kita membayar beban sewa itu sebesar 15 juta, itu bisa kita masukkan di beban sewa. Nah, next ini ada beban admin, dan selanjutnya ada beban utilitas. Sekian dulu dari saya, akan saya lanjutkan di part selanjutnya. Thank you.